Cerita dimulai dengan memperlihatkan pertengkaran seorang pria dengan kekasihnya. Pria ini bernama Yu Shun Tin yang diperankan oleh Andy Lau. Kekasihnya memutuskan untuk meninggalkan Tin karena selama ini ia tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan hanya mabuk setiap harinya. Kekasihnya juga menganggap Tin sebagai seorang pecundang yang hanya menjadi pesuruh oleh pamannya sendiri. Pada saat mereka sedang bertengkar, paman Tin menelpon dan menyuruh Tin untuk segera membawakan seseorang yang bernama Di Zhang ke hadapannya. Dan akhirnya Tin pun ditinggalkan oleh kekasihnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2004. Sementara itu di sebuah klub malam terlihat seorang pria yang bernama Di Zhang yang diperankan oleh Louis Ko sedang menghajar seorang yang ketahuan menjual narkoba di wilayahnya. Kemudian ia pun melempar orang tersebut keluar dan tak lama kemudian Tin datang menemuinya. Di Zhang pun langsung menyambut Tin dan di sana Tin mengatakan kalau bos ingin bertemu dengannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman paman Tin. Paman Tin mengetahui kalau wilayah Di Zhang sering terjadi transaksi narkoba dan ia mencurigai jika Di Zhang terlibat dengan hal tersebut. Lalu Di Zhang menyangkalnya dan dia mengatakan bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Mendengar hal itu, bos pun menyuruh Tin memberikan hukuman kepada Di Zhang. Di Zhang memohon kepada sang bos agar memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Namun itu hanya sia-sia. Ternyata hal yang membuat si bos sangat membenci narkoba dikarenakan dulu ayahnya meninggal gara-gara opium dan saudaranya sendiri yaitu ayah Tin juga mati gara-gara narkoba. Dengan berat hati, walaupun Tin dan Di Zhang sudah berteman selama 20 tahun, mau tidak mau, ia harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh pamannya tersebut. Tin memotong 3 jari Di Zhang. Kemudian ia pun dikeluarkan dari geng. Di tempat lain, terlihat beberapa anggota polisi melakukan razia di sebuah klub malam. Di saat seorang polisi wanita berusaha menghalangi seseorang yang hendak menelan semua barang bukti, tiba-tiba polisi tersebut pun terluka tepat di bagian lehernya. Kembali lagi ke Tin dan Di Zhang. Dia mengantarkan temannya tersebut ke rumah sakit dan tak lupa memberikan potongan jarinya yang sudah dibungkus di dalam plastik. Tetapi Di Zhang malah membuangnya ke dalam tong sampah. Tak lama kemudian datanglah ambulan yang membawa polisi yang terluka tadi. Singkat cerita, Tin dikeluarkan oleh pamannya dari geng Triad agar ia dapat berubah. Sementara itu, Di Zhang berusaha bangkit dari keterpurukannya. Terlihat polisi Lam yang mendatangi makam istrinya yang tewas akibat insiden di klub tempo hari. Lalu Tin pun tertarik untuk berkecimpung di dunia saham. Sementara Di Zhang mulai menggeluti bisnis narkobanya. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka bertiga sukses dengan pekerjaan mereka masing-masing. Di Zhang menjelma menjadi salah satu bandar narkoba terbesar di Hong Kong. Tin sekarang menjadi terkenal karena ia berhasil memegang lebih dari setengah saham di 2 perusahaan besar di Hong Kong. Kemudian Lam juga sukses besar dalam menggagalkan berbagai macam penyelundupan narkoba ke wilayah Hong Kong. Kemudian diperlihatkan Tin yang sedang menikah dengan gadis pujaan hatinya. Mereka semua menjalani kehidupan mereka masing-masing dan seiring berjalannya waktu, kesuksesan diraih oleh mereka semua. Singkat cerita, pada tahun 2019 di sebuah tempat, Tin terlihat sedang melakukan sebuah wawancara. Di sana, Tin telah berhasil mendapatkan kesuksesannya. Ia juga selalu ditemani oleh istrinya yang sekaligus juga merupakan partner ia bekerja. Dalam wawancara itu, Tin menyumbangkan ratusan juta dolar untuk program anti narkoba karena baginya narkoba bisa membuat seluruh keluarga menderita. Sementara itu, diperlihatkan Di Zhang mendatangi pabrik narkoba miliknya yang berkedok sebagai pabrik produsen daging babi. Di tempat lain, Tin mendapatkan surat dari mantan kekasihnya yang pernah meninggalkannya dulu. Dalam surat itu, ia memberitahu bahwa saat ia pergi, ia tengah mengandung anaknya Tin dan ia membesarkan anaknya. Anak itu ia beri nama Denny. Dalam surat itu, ia juga memberitahu mungkin saja umurnya tak lama lagi karena kini ia tengah mengidap penyakit kanker stadium akhir. Ia memohon kepada Tin untuk mengasuh
mengasuh anak mereka yang kini tengah beranjak remaja. Dan kondisi Denny sekarang pun sangat memprihatinkan semenjak ia menjadi pecandu narkoba. Beralasan ada urusan bisnis pada istrinya, Tin pun pergi untuk mencari anaknya ke Filipina. Singkat cerita, sampailah Tin di pemukiman yang berisikan para pecandu untuk mencari keberadaan anaknya yang dibantu oleh pihak kepolisian Filipina. Polisi pun menerobos masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mencari keberadaan Denny. Ternyata Denny telah mengetahui kedatangan polisi. Ia berusaha kabur dengan meloncat ke bangunan sebelah. Melihat hal itu, Tin pun berusaha mengejarnya. Tin berusaha membujuk Denny yang sedang sakau yang bergelantungan di salah satu tiang antena. Lalu seketika hujan pun turun. Namun sayangnya tangan Denny tergelincir dan terlepas. Dan dikarenakan hal itu, Denny pun terjatuh dan tewas di tempat. Atas kematian putranya tersebut membuat Tin sangat terpukul. Esokan harinya, Tin pergi ke sebuah tempat penangkaran para pecandu narkoba. Di sana ia mengingat kembali masa lampaunya. Kemudian Tin pun memberikan sejumlah uang untuk pemakaman Denny. Di tempat lain terlihat istrinya Tin sedang berkonsultasi dengan seorang dokter. Sang dokter menyatakan kalau ia mengalami ketidakstabilan hormon dan ada sebuah gangguan di rahimnya. Kemudian istrinya pun langsung menelpon Tin dan memberitahukan masalah tersebut. Tin yang masih berada di Filipina memberitahu istrinya jika ia akan pulang nanti malam. Sesampainya di Hong Kong, Tin mendengarkan pidato Presiden Filipina di televisi yang mengatakan mereka akan berperang melawan narkoba sampai ke akar-akarnya. Dan hal itu membuat Tin terinspirasi. Di tempat lain, terlihat para polisi yang diketuai oleh Lam akan melakukan penggerbekan ke salah satu lokasi sarang narkoba. Sempat terjadi baku tembak antara polisi dan para bandar narkoba tersebut. Namun untungnya, para polisi berhasil melumpuhkan semua penjahat itu. Dan Lam juga berhasil melumpuhkan beberapa orang yang berusaha untuk kabur. Kemudian seorang informan mengatakan bahwa akan ada sebuah transaksi besar yang akan dilakukan di sebuah tempat. Malam harinya, Lam yang baru saja ke rumah menemui putrinya yang sedang asyik bermain video game. Di tempat lain, Tin berhasil meretas sistem di kepolisian Hong Kong dan mencuri data para gembong narkoba di Hong Kong yang telah lama mereka intai. Walaupun data-data para gembong narkoba tersebut sudah ada di kepolisian Hong Kong, namun pihak kepolisian belum bisa menangkapnya karena kurangnya bukti. Tin kemudian memberikan data tersebut kepada teman lamanya saat mereka di Triatulu. Tin meminta mereka untuk membereskan semua gembong narkoba yang ada di dalam daftar tersebut, termasuk di Zhang. Dan disinilah awal mula konflik itu dimulai. Suatu malam terlihat Lam dan regunya yang tengah bersiap untuk menangkap gembong narkoba yang bernama Abbas yang akan melakukan transaksi narkoba. Di saat mereka sedang melakukan transaksi, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Suasana pun menjadi kacau. Polisi Lam langsung bergegas mendatangi lokasi transaksi tersebut. Kerusuhan pun terjadi karena pihak kedua mengira Abbas telah membohongi mereka. Tetapi ternyata selain polisi, datang juga beberapa mobil lain yang berniat untuk membawa truk berisi narkoba tersebut. Aksi tembak-menembak pun tak dapat terelakkan. Saling serang pun terjadi di antara mereka semua. Truk pun berhasil dibawa kabur oleh rombongan misterius bertopeng. Baku tembak pun masih terus berlangsung. Dan dikarenakan hal itu, beberapa polisi pun tumbang dalam insiden tersebut. Di rumah sakit, polisi Lam mendapatkan laporan tentang para korban, termasuk orang misterius yang tiba-tiba tadi datang menyerang. Lantas Lam memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki tentang orang-orang yang mengambil truk tadi. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Tin datang ke acara ulang tahun pamannya. Dan ia masuk melalui pintu belakang untuk menghindari para wartawan. Karena jika wartawan tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan pria itu, akan merusak citranya yang sekarang. Pamannya sangat ingin bertemu dengan istrinya Tin karena selama ini Tin menyembunyikan latar belakang keluarga dari sang istri. Kemudian sang paman pun memberitahu Tin jika sindikat narkoba di Zhang terus berkembang dan ia pun merasa sangat menyesal kenapa tidak dari dulu ia membunuhnya saja. Di rumah sakit, para polisi beranggapan kalau penyerang yang memakai topeng tersebut adalah salah satu sindikat lain yang ingin memonopoli pasar. Mereka mencurigai orang itu adalah di Zhang, namun tidak ada cukup bukti
bukti untuk menangkapnya. Malam harinya di sebuah klub hiburan malam, terlihat para bos bandar narkoba yang lain melakukan sebuah pertemuan. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, Dizang juga datang ke tempat tersebut. Lalu mereka pun mencurigai kalau Dizanglah yang melakukan penyerangan terhadap Abbas karena mereka menganggap Dizang ingin menguasai bisnis narkoba seorang diri. Terjadi perselisihan di antara mereka semua dan suasana pun menjadi sedikit menegang. Selepas pertemuan itu, pada saat Dizang akan kembali, polisi Lam datang ke sana dan membawa Dizang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Lam pun mulai menginterogasi Dizang dan mempertanyakan masalah yang terjadi saat transaksi narkoba Abbas tempo hari. Di luar kantor polisi, tiba-tiba truk yang berisikan narkoba tadi diserahkan di depan kantor polisi oleh kelompok orang bertopeng. Mendengar berita tersebut, Lam pun segera mengecek ke lokasi. Semua polisi pun dibuat heran karena semua narkoba itu diberikan kepada mereka. Setelah kejadian itu, Dizang pun diperbolehkan untuk pulang. Di tempat lain, istri Tin terlihat sedang melakukan perawatan. Setelah itu, ia pun berdoa agar ia dapat diberikan keturunan. Malam harinya, saat Tin baru saja pulang bekerja, ia segera menghampiri sang istri dan mereka berdua terlihat begitu bahagia. Sementara itu, di kediamannya, Dizang menyuruh anak buahnya untuk mengurus masalah Abbas dan menghabisinya. Keesokan harinya, kelompok bertopeng mulai menghabisi para pengedar secara brutal. Dan itu semua mereka lakukan atas perintah dari Tin yang ingin memberantas semua bandar narkoba di kota Hong Kong. Mereka juga menyerang lapak milik gembong lain termasuk milik Dizang. Dizang yang mendengar berita tersebut pun menjadi marah. Di suatu malam, pihak kepolisian sudah mengetahui tempat persembunyian Abbas dan mereka melakukan pengintaian untuk menangkapnya. Namun pada saat mereka akan beraksi, ternyata anak buah Abbas telah bersiap dan baku tembak pun terjadi di sana. Setelah mereka berhasil melumpuhkan semua anak buah Abbas, mereka pun langsung bergerak dan menangkapnya. Namun ternyata Abbas telah mati mengenaskan, tertusuk jarum di sekujur tubuhnya. Kemudian para bos narkoba pun kembali melakukan pertemuan dan di sana mereka membahas tentang lapak-lapak mereka yang diserang. Mereka pun berniat mencari tahu siapa dalang di baliknya. Dimulai dengan membawa orang bertopeng yang kini tengah dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, mereka menyusup masuk ke rumah sakit sebagai petugas kesehatan. Dan di waktu yang bersamaan, Lam datang ke sana. Mereka pun berhasil menemukan orang tersebut dan mengirimkan fotonya kepada Dizang. Pada saat Lam menuju ke ruangan orang itu, mereka langsung bergegas membawa orang itu keluar dari rumah sakit. Dan terjadilah baku tembak antara Inspektur Lam melawan para anak buah Dizang. Beruntungnya orang itu berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Dan mereka pun berusaha melarikan diri dari Lam dengan melewati tangga darurat rumah sakit itu. Lam terus berusaha mengejar mereka. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Kemudian Tin datang menemui temannya itu. Ia berencana akan menyelamatkan temannya itu dengan mengirimnya menggunakan helikopter untuk kabur ke luar negeri. Keesokan harinya, di sebuah arena pacuan kuda, Tin dan istrinya baru saja datang dan mereka bertemu dengan Dizang. Awalnya tak ada yang salah dengan pertemuan mereka. Namun dikarenakan Dizang berlaku tidak sopan kepada istrinya, Tin pun menjadi sedikit marah. Kemudian Tin memperingati Dizang dan mengatakan jika ia akan menghabisi siapapun yang berurusan dengan narkoba. Mendengar hal itu, Dizang pun mengatakan kalau semua ini berawal dari ulah Tin sendiri karena dulu ia telah memotong jari-jarinya. Sempat terjadi sedikit ketegangan, namun mereka pun kembali fokus pada pacuan kuda mereka. Pacuan kuda pun berlangsung cukup menegangkan. Dan pada akhirnya, kuda milik Tin lah yang menjadi pemenangnya. Melihat hal tersebut, Dizang pun menjadi murka. Setelah itu, kuda Tin ditemukan dalam keadaan kaki yang sudah terpotong. Keesokan harinya, di saat sedang bekerja, salah satu anak buah Tin memberitahu jika sang istri menyewa detektif swasta untuk mencari tahu info mengenai kehidupan Tin sebelumnya. Kemudian Tin langsung kembali ke rumah dan menemui sang istri. Tin mengakui kepada istrinya kalau ia mempunyai seorang
seorang paman yang telah membesarkannya. Namun ia adalah seorang bos riat. Sebelum kematiannya, sang paman sangat ingin bertemu dengan istrinya. Malam harinya, mereka pun pergi ke rumah pamannya Tin. Terlihat banyak sekali polisi dan juga wartawan yang memenuhi tempat tersebut. Namun Tin tetap tak peduli dan ia keluar dari mobilnya. Saat akan masuk, Tin dihalangi oleh Inspektur Lam dan ia meminta identitas Tin. Setelah itu, Tin pun masuk ke dalam dan ia langsung memberikan penghormatan kepada pamannya. Tak lama kemudian, Dizang juga datang ke sana dan sempat terjadi sedikit ketegangan karena tingkah yang Dizang lakukan. Ia menolak memberikan identitasnya kepada Inspektur Lam. Karena suasana yang semakin memanas, Tin menyuruh istrinya untuk kembali ke dalam mobil. Setelah itu, Dizang menyebarkan propaganda di depan media dan mengatakan kalau Tin dan pamannya dulu berbisnis narkoba dan mereka terlibat tawuran antar geng yang menyebabkan 7 orang tewas. Dan Tinlah orang yang memimpin tawuran pada waktu itu. Sesampainya di rumah, istrinya Tin mengatakan kalau dia sama sekali tidak masalah dengan masa lalunya Tin. Ia hanya menginginkan sebuah kejujuran dari Tin. Apakah masih ada rahasia lain yang belum diketahui olehnya? Tin menjawab tidak ada. Tetapi sang istri menemukan surat yang dikirim dari Filipina. Surat terakhir dari mendiang mantan kekasihnya. Lalu istrinya Tin mengakui kalau selama ini dia juga menyembunyikan sebuah fakta kepada Tin bahwa dia tidak bisa memiliki seorang anak. Bagaimana mereka bisa bahagia jika tidak memiliki keturunan? Setelah mendengar pengakuan dari sang istri, Tin mengatakan jika ia tetap sangat mencintai istrinya. Namun sang istri mengatakan jika ia lebih memilih untuk pergi dan ingin berpisah dengan Tin. Sementara itu, Lam yang baru saja pulang ke rumah mendapati putrinya yang sedang bersedih setelah ia kehilangan sahabatnya karena ia memakai narkoba dan bunuh diri. Kemudian anaknya pun menjadi marah karena Lam tidak menjawab kapan ia akan menghabisi para pengedar narkoba. Keesokan harinya, terlihat anaknya Lam berusaha mengejar mobil Tin saat ia hendak pulang. Namun karena hal itu, ia pun pingsan di jalan. Di rumah sakit, Tin mengajak Lam untuk bekerja sama dengannya. Namun Lam masih mencurigai Tin dan mengatakan Tin adalah seorang yang munafik. Tak ingin dikatakan seperti itu, Tin akhirnya mengungkapkan kalau anaknya juga tewas gara-gara narkoba. Mereka ialah korban dari barang haram tersebut. Sampainya di kantor, Tin sudah ditunggu oleh para awak media. Awalnya, Tin tidak memperdulikan mereka. Namun dikarenakan Tin kesal dengan permasalahan narkoba baru-baru ini, ia pun mengumumkan bahwa ia akan memberikan imbalan 100 juta dolar untuk setiap orang yang berhasil menghabisi gembong narkoba terbesar. Pernyataan tersebut pun sontak membuat polisi mengadakan rapat darurat dan kepala polisi mengatakan kalau tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang ilegal. Kemudian Lam pun terlihat sedikit kesal karena hal tersebut. Tiba-tiba sejumlah media pun mendapatkan file yang berisikan 4 gembong narkoba terbesar di kota Hong Kong. Dikarenakan hal itu, Sister Cha memilih untuk menyerahkan diri ke polisi dan meminta perlindungan. Esokan harinya, para kawanan bertopeng mulai menyerang salah satu markas gembong narkoba dan para polisi pun melakukan olah TKP dan diketahui hanya Dizanglah yang masih tersisa. Malam harinya, Dizang pun memberitahu anak buahnya jika ia akan membayar 110 juta dolar kepada Yushun Tin. Keesokan harinya, Lam mendatangi Tin dan ia meminta Tin menghentikan sayembaranya. Karena hal itu telah membuat kerusuhan. Lam juga mengatakan karena hal tersebut, para polisi malah melindungi para gembong narkoba yang meminta perlindungan kepada polisi. Namun Tin menolak hal itu karena menurutnya apa yang ia lakukan merupakan suatu tindakan yang benar dan tidak melanggar apapun. Kemudian mereka berdua pun berbincang dan sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Tak lama kemudian, anak buah Tin memperlihatkan sebuah berita di TV yang mana di sana terlihat Dizang tengah melakukan konversi pers. Dia mengatakan bagaimana polisi bisa menganggapnya seorang gembong narkoba sedangkan mereka tidak memiliki cukup bukti. Ini menimbulkan kerusakan pada citranya dan juga perusahaannya. Di sana Dizang bahkan sampai meneteskan air mata. Dizang juga meminta perlindungan kepada para polisi untuk menjamin keselamatannya. Kemudian, Inspektur Lam dan 2 anak buahnya pun
terlihat mengawal Dizang dan mereka selalu mengikutinya kemanapun mereka berada. Namun sepertinya Dizang memang memanfaatkan hal itu dan ia memang terlihat sedang mempermainkan mereka. Sementara itu, Tin dan istrinya mulai mengurus akte perceraian mereka. Meskipun berat untuk berpisah, Tin akhirnya setuju untuk menandatangani surat perceraian tersebut. Setelah semuanya selesai, Tin pun mengantarkan mantan istrinya keluar dari gedung. Awalnya Tin ingin mengantar mantan istrinya untuk pulang, namun sang mantan istri menolak dan memutuskan untuk pulang sendiri. Namun tiba-tiba sekelompok orang bersenjata datang dan menembaki mereka. Di tempat lain, Inspektur Lam mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan kejadian tersebut. Dizang yang juga ada di sana tak menggubris pernyataan Lam. Lalu Dizang juga mendapatkan sebuah telepon. Akibat kejadian penembakan tadi, istri Tin pun meninggal di tempat. Karena kejadian tersebut, Tin menjadi sangat marah dan ia sedang berencana untuk menyerang Dizang. Malam harinya, Dizang terlihat pergi menuju ke suatu tempat. Ia dikawal oleh beberapa anggota kepolisian. Namun tiba-tiba mobil yang ia kendarai dihantam oleh mobil yang lain dan seketika aksi baku tembak pun terjadi di sana. Aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh Tin dan anak buahnya untuk membalas dendam kepada Dizang. Baku tembak pun terus terjadi antara pihak kepolisian melawan para anggota Tin. Keadaan pun semakin memanas dan banyak korban berjatuhan. Dizang pun kabur dengan sebuah mobil dan Lam berusaha untuk mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalanan dan terlihat Tin berusaha keras untuk mengejar Dizang. Mereka pun masih saling kejar-kejaran dan terjadi aksi baku tembak di sana. Kerusuhan pun terjadi akibat aksi mereka tersebut. Kacauan pun terjadi di sana dan akibat insiden itu banyak kerusakan yang ditimbulkan atas ulah mereka. Tin masih terus berusaha mengejar Dizang dan pada akhirnya mobil mereka berdua pun masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Aksi kejar-kejaran itu masih terus berlanjut dan seketika hal itu membuat para penumpang stasiun berhamburan. Banyak kerusakan terjadi akibat mereka berdua dan banyak dari pengunjung yang menjadi korban atas insiden tersebut. Polisi pun akhirnya dikerahkan untuk mengepung Tin dan Dizang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalanan dan terlihat Tin berusaha keras untuk mengejar Dizang. Mereka pun masih saling kejar-kejaran dan terjadi aksi baku tembak di sana. Sampai pada akhirnya mobil mereka berdua pun masuk ke dalam jalur kereta dan tertabrak oleh kereta sampai pada akhirnya kereta pun terhenti. Akibat hal itu mereka berdua pun pingsan dan Inspektur Lam terlihat baru sampai di stasiun tersebut. Dalam pingsannya Dizang bermimpi ia akan segera menghabisi Tin dan membalaskan dendamnya akibat kejadian tempo dulu. Namun tiba-tiba Tin tersadar dan di sana Tin memegang senjata dan terus menembak ke arah mobil Dizang. Dizang pun memohon kepada Tin agar ia mau memaafkannya. Namun dikarenakan Dizang telah membunuh istrinya, Tin pun tak mau memberikannya ampun. Tin tidak memperdulikan apa yang Dizang katakan dan ia terus melancarkan tembakannya. Setelah polisi mengevakuasi semua penumpang, Lam langsung menuju ke arah Dizang dan juga Tin. Di sana, Lam berusaha menghalangi niat Tin untuk menghabisi Dizang. Mendengar Tin yang sedang berdebat dengan Lam, Dizang pun mulai menunjukkan dirinya dan mereka berdua langsung saling menembak. Tin terkena tembakan tepat di kepalanya dan hal itu membuatnya menjadi tak sadarkan diri. Sebelum kematiannya, Tin membayangkan ia memiliki anak dari istrinya. Akibat hal itu, Tin dan Dizang pun tewas di tempat. Esokan harinya, Inspektur Lam pun menutup kasus Dizang karena ia telah tewas. Kemudian saat Lam akan mengambil sejumlah uang di ATM-nya, ia dibuat terkejut dengan saldo yang ada dalam rekeningnya. Kemudian di akhir film kita diperlihatkan dengan sebuah pusat rehabilitasi Chuntin dan Niu yang berada di Filipina dan film pun selesai. Gimana seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye bye.